أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita terkait sirah para sahabat atau kisah perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai seorang muslim hendaknya berbangga, merasa mulia memiliki para sahabat-sahabat, para pahlawan-pahlawan, para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan agama Islam. Jangankan para sahabat, terkadang kita bisa bangga dengan pahlawan-pahlawan di setiap daerah-daerah yang kita miliki. Misal, di Indonesia sangat banyak sekali pahlawan. Bahkan di setiap suku barangkali memiliki pahlawan yang mereka menanamkan jasa besar kepada Indonesia ini. Di Sunda misalnya ada pahlawan, di Jawa ada pahlawan, di Makassar ada pahlawan, di Sumatera ada pahlawan. Terkadang ada ghirah yang kuat bagi kita untuk mempelajari kisah-kisah mereka. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para sahabat hendaknya lebih untuk kita tekankan agar kita bisa lebih tahu siapa para sahabat-sahabat tersebut yang telah menanamkan jasa besar terhadap agama Islam ini, yang alhamdulillah sampai saat ini Islam itu masih tertancap kuat di dalam sanubari kita. Alhamdulillah agama Islam tersebut masih bisa kita rasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dalam ajaran-ajaran Islam ini yang tidak banyak didapatkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita akan melanjutkan kisah seorang sahabat mulia. Beliau tidak hanya sekedar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau juga termasuk sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekaligus beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lanjutan daripada kisah Ali bin Abi Thalib, di mana pada pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama-sama di antara mereka para sahabat. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua juga ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi dua kubu ini saling berseteru, saling menumpahkan darah, diakibatkan adanya kubu ketiga, yaitu orang-orang munafik yang senantiasa mengadu domba mereka berdua serta dengan kelompok-kelompok yang mendukung masing-masing
seperti Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman tersebut terjadilah perang yang disebut dengan perang Siffin, perang saudara antara dua kubu sahabat Nabi SAW dan sama-sama ahli sunnah wal jamaah, diakibatkan karena adanya kubu ketiga. Setelah para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi at-tahkim, perdamaian antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terjadi tahkim, perdamaian, gencatan senjata, tidak boleh lagi ada yang mengangkat senjata. Kemudian di kubu Ali sendiri terjadi 3 perpecahan. Yang tadinya berkoalisi dengan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib menerima tahkim perdamaian dengan Muawiyah, sehingga pada akhirnya di kubu Ali sendiri manusia terbagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah mereka-mereka kelompok yang menghinakan Ali sehina-hinanya. Merekalah orang-orang Khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib lebih hina daripada orang-orang kafir, sehingga Ali bin Abi Thalib harus dibunuh. Ali bin Abi Thalib harus dimusnahkan di muka bumi karena ia dianggap sebagai perusak Islam. Ada kubu yang kedua, meninggikan Ali sehingga memposisikan Ali tidak pada posisi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Merekalah orang-orang Syiah. Bahkan mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sama kedudukannya dengan Tuhan. Ali bin Abi Thalib tidak akan mungkin mati. Ali bin Abi Thalib lah yang memberikan rizki kepada mereka. Inilah kubu yang kedua. Ada kubu yang ketiga adalah mereka-mereka ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Nabi SAW, dan inilah yang terus mendukung Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 kubu ini yang awalnya mereka berkoalisi, bergabung dengan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Siffin, ketika terjadi tahkim, genjatan senjata antara 2 kubu ahli sunnah wal jamaah, maka terpecahlah kubu Ali menjadi 3 bagian. Kita akan bahas satu persatu dari kubu Ali bin Abi Thalib tersebut. Kubu yang pertama adalah kubu yang menghinakan Ali dengan sehina-hinanya, sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib merupakan ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, menyelamatkan manusia dari kesesatan-kesesatan Ali bin Abi Thalib menurut mereka, orang-orang Khawarij. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul beberapa syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dari orang-orang Khawarij, sehingga mengkerucutlah kepada 3 syubhat, yaitu merupakan tuduhan terhadap Ali bin Abi Thalib, dan tuduhan tersebut semakin membesar. Kita sudah sempat singgung, 3 tuduhan tersebut ternyata telah terbantahkan oleh Ibnu Abbas sebagai sahabat Rasulullah SAW. 3 tuduhan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan Ali yang mereka kafirkan. Tuduhan pertama, bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar mereka, ini slogan mereka. Setiap kali kalau mereka ingin menghakimi seorang pemimpin, mereka terkadang menyalahkan pemimpin dari sisi ini, yaitu innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Sesungguhnya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Dan ini mereka tuduhkan kepada Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat senior, seorang sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah SAW dari sejak kecil sampai Rasulullah SAW wafat. Namun tetap saja tuduhan ini juga bisa dilontarkan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan yang kedua terhadap Ali bin Abi Thalib adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib
ketika di peperangan Jamal tidak menjadikan orang-orang yang kalah dalam peperangan tersebut sebagai tawanan. Harta yang mereka bawa tidak dijadikan harta sebagai harta rampasan perang. Dan ini juga menjadi tuduhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib ketika dalam peperangan tersebut melakukan kesalahan besar. Kenapa? Karena hasil dari peperangan tersebut tidak dijadikan harta rampasan perang dan para perempuan-perempuannya tidak dijadikan hamba sahaya. Ini tuduhan yang kedua. Tuduhan yang ketiga, bahwasanya Ali bin Abi Thalib di peristiwa At-Tahkim, perdamaian antara kubu Ali dan kubu Muawiyah, Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Kalimat itu, titel itu dihapus oleh Ali bin Abi Thalib di surat perjanjian. Sehingga mereka berkeyakinan kalau Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin dengan tangannya sendiri, berarti Ali bin Abi Thalib bukan lagi menjadi Amirul Mukminin. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Kafirin. Ini adalah pemahaman mereka yang begitu singkat dan gampang sekali di dalam memvonis Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka. Bahkan ketika Ibnu Abbas ingin berdialog dengan mereka, Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Jadi di lemari Ibnu Abbas, mana pakaian yang terbaik? Diambil oleh Ibnu Abbas pakaian terbaik untuk dia gunakan agar berdiskusi dengan gembongnya orang-orang Khawarij. Ketika Ibnu Abbas sampai di komunitas orang-orang Khawarij, yang paling pertama sekali dikritiki atau dikritik oleh orang-orang Khawarij terhadap Ibnu Abbas adalah dari segi pakaiannya. Karena mereka itu orang-orang Khawarij berpakaian dengan seadanya, sudah lesu, dan itulah menunjukkan kesolehan menurut mereka. Bahkan kalau kita melihat dalam riwayat tersebut, baju-baju mereka gunakan ada bekas-bekas sujud pada baju mereka, sehingga warna baju mereka sudah menghilang. Jadi kalau baju mereka itu berwarna hijau, karena seringnya baju itu dipakai, warnanya sudah luntur, kemudian sudah lesu. Terlihatlah mereka itu seperti orang-orang yang jauh dari dunia. Padahal Ibnu Abbas ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya ini juga pernah dikenakan oleh Rasulullah SAW. Rasul juga pernah menggunakan pakaian yang terindah, pakaian yang terbaik ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian sudah selesai masalah mereka mengkritiki atau mengkritik Ibnu Abbas dalam berpakaian. Kemudian ada orang yang mengompori orang-orang Khawarij secara umum agar tidak berdiskusi dengan Ibnu Abbas. Karena apabila mereka mendengari atau mendengar Ibnu Abbas di dalam mengeluarkan hujjah-hujjah, mereka akan tersihir. Mereka khawatir Ibnu Abbas akan mengeluarkan hujjah-hujjah yang kuat, kemudian melemahkan subuhat-subuhat mereka ini, mereka akan terbawa kepada pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada gembongnya orang-orang Khawarij, "Apa yang kalian inginkan dari Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian semakin hari semakin dendam kepada seorang sahabat mulia Ali bin Abi Thalib?" Mereka sebutkan 3 sebab yang telah kita sebutkan tadi. Lalu kalau seandainya, kata Ibnu Abbas, aku mampu menjawab dari 3 syubhat tersebut, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, tidak ada jalan kecuali kami kembali kepada jalan yang engkau lalui, wahai Ibnu Abbas. Baik, kata Ibnu Abbas, sebutkan subhat-subhat yang selama ini tertancap kuat di benak kalian. Kata mereka orang-orang Khawarij, pertama, Ali bin Abi Thalib tidak berhukum ketika memimpin orang-orang beriman dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi tahkim
terjadi tahkim, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat, Abu Musa al-Ash'ari, untuk mewakili kubu Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali bin Abi Thalib lebih mempercayai manusia di dalam memutuskan perkara ini, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini dianggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, akan tetapi berhukum dengan hukum Abu Musa al-Ash'ari untuk diutus sebagai mendamai, juru damai antara dua kubu ini. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kita telah sebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan orang-orang yang kalah di peperangan Jamal seperti anak-anak, kemudian para perempuan sebagai hamba sahaya. Padahal ketika itu terjadi dua peperangan yang sangat besar di antara mereka, dan kubu Ali di saat itu menang. Kenapa harta rampasan perangnya tidak diambil oleh Ali bin Abi Thalib? Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menghapus kalimat Amirul Mukminin pada di awal nama beliau Ali bin Abi Thalib. Ini dijawab oleh Ibnu Abbas satu persatu. Yang pertama, jawaban dari Ibnu Abbas mengatakan, baik, saya akan jawab satu persatu dari subhat kalian yang tertancap kuat di pemahaman yang ada pada diri kalian. Yang pertama, kenapa Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, mengutus manusia sebagai juru damai antara dua kubu yang saling berseteru? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian khawatir terjadi keretakan di rumah tangga, jadi kalau khawatir kalian terjadi keretakan di rumah tangga, maka sang istri harus mengirimkan utusan dan sang suami juga harus mengirimkan utusan, supaya mereka berdua ini saling berdiskusi apa yang terbaik bagi sepasang suami istri ini. Jika yang terbaik adalah perceraian, maka terjadilah perceraian. Jika masih bisa islah perdamaian, maka harus didamai. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pihak istri mengirim utusan, pihak suami mengirim utusan. Allah memerintahkan di sini untuk berhukum dengan menggunakan manusia. Apakah firman ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai manusia untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu mereka tidak memiliki jawaban apapun. Mereka terbisu sibu bahasa. Tidak ada jawaban sedikit pun dari mulut mereka. Artinya subhat ini sudah terjawab. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin tidak menjadikan tawanan perang di peperangan Jamal. Kata Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian ingin menjadikan tawanan perang yang di antara tawanan perang tersebut adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kalian? Apakah kalian tega menjadikan ibu kalian sendiri sebagai tawanan perang? Kalau seandainya kalian mengatakan iya, tetap Aisyah istri Rasulullah SAW, ibu kita jadikan tawanan perang, maka kalian telah kafir. Kata Ibnu Abbas mengatakan, kalau kalian mengatakan bahwasanya Aisyah bukanlah ibu orang-orang yang beriman, bukan ibu-ibu kita, maka kalian juga telah kafir. Kemudian mereka terdiam, seribu bahasa, tidak ada jawaban sedikit pun yang keluar dari mulut mereka. Baik, jawaban kedua sudah selesai. Jawaban ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu subhat mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin, kalimat itu dihapus oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka langsung memvonis kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Baik, saya akan jawab, kata Ibnu Abbas. Jawabannya adalah Ibnu Abbas mempermisalkan, menganalogikan dengan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sulhul Hudaybiyah, perjanjian atau gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Quraisy tidak setuju adanya pencantuman nama Rasulullah, Muhammad Rasulullah di surat perjanjian tersebut. Ketika dilihat oleh Suhail adalah utusan dari orang-orang Quraisy. Suhail membacakan surat perjanjian tersebut,
inilah perjanjian antara kubu Muhammad Rasulullah dan kubu orang-orang Quraisy. Ketika dibaca oleh Suhail surat ini, ada beberapa kata yang mengganjal, yang tidak disetujui oleh Suhail, yaitu kalimat Rasulullah. Lalu kata Suhail, kalau seandainya kami setuju dengan kalimat Rasulullah, ngapain kami harus capek-capek menghadang Anda untuk melakukan ibadah umrah? Ngapain kami harus capek-capek untuk memerangi kalian, wahai Muhammad dan para pendukungnya? Kalau kami menyetujui kalimat Rasulullah ini, hapus kalimat Rasulullah ini, buat saja nama ayahmu, jadi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengalah. Hapuslah kalimat Rasulullah tersebut. Nah, kata Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij, apakah ketika Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW menghapus kalimat Rasulullah pada surat perjanjian itu, sehingga label atau predikat yang disandang oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul itu telah dihapus karena hanya menghapus kalimat Rasulullah dari surat itu? Mereka bingung, tidak bisa menjawab dan tidak ada satupun kata terlontar dari mulut mereka. Begitulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini hanya sekedar surat. Ketika dihapus kalimat Amirul Mukminin pada surat tersebut, maka itu juga tidak akan menghapus titel yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari 6.000 orang-orang Khawarij ketika itu, ketika mendengarkan diskusi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 2.000-nya kembali bertaubat dan ikut kepada kubu Ibnu Abbas. Sisa 4.000 dari orang-orang Khawarij yang masih tetap bersikukuh untuk terus memerangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian 4.000 yang tersisa, yang mereka tidak bertaubat dan tidak kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib, akhirnya 4.000 ini membuat sebuah keonaran yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib memeranginya. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah betul-betul memiliki keyakinan bahwasanya saya tidak akan pernah memulai untuk memerangi mereka yang 4.000 ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak akan pernah memulai peperangan atau memerangi mereka terlebih dahulu, kecuali mereka yang menyerang kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Lalu muncullah sebuah peristiwa yang menyebabkan mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa tersebut adalah ketika seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Khabab bin Al-Arat. Abdullah bin Khabab bin Al-Arat ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu melewati sebuah sungai yang dikuasai oleh orang-orang Khawarij. Ketika ingin melewati tempat tersebut, terlihat dari perawakan wajah Abdullah, wajah yang keluar dari ketakutan melihat kumpulan-kumpulan orang-orang Khawarij tersebut. Ketika itu ditangkap oleh orang-orang Khawarij dan bertanya, siapa Anda? Saya adalah Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arat. Baik, apakah Anda pernah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, pernah. Saya mendengarkannya langsung dari ayah saya. Ayah saya adalah Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan guru ngaji daripada Fatimah. Fatimah dari adiknya Umar bin Khattab. Nah, Khabbab bin Al-Arat punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini melewati komunitas orang-orang Khawarij tersebut. Ditanyakanlah, apa hadis yang kau dengarkan dari ayahmu itu? Dibacakannya bahwasanya akan datang suatu zaman penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah. Maka di zaman tersebut al-qa'id khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Kemudian orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang bersegera berlari untuk menuju fitnah tersebut. Artinya kalau ada zaman yang penuh dengan fitnah, orang yang duduk di rumah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Nah, orang Khawarij langsung menembak. Apakah yang Anda maksud adalah kami? Kami, kelompok kami ini? Kata Abdullah mengatakan, iya, kalianlah orangnya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah
menjadi tawanan orang-orang Khawarij. Diajaklah Abdullah menuju sebuah tempat. Di perjalanan orang-orang Khawarij ini menemui butiran-butiran korma yang tercecer. Orang-orang Khawarij menemui butiran-butiran korma yang tercecer. Ada salah seorang orang-orang Khawarij, salah satu di antara mereka mengambil satu butir dari butiran korma yang tercecer tersebut. Mulailah ia memasukkan ke dalam mulutnya, memakan butiran korma yang terjatuh tadi. Dinasihati oleh temannya, "Wahai fulan, kenapa Anda ambil korma yang terjatuh? Apakah Anda mampu mencari siapa pemiliknya agar Anda bisa meminta kehalalan dari korma tersebut?" Lihat, kesolehan orang-orang Khawarij dari sisi zahirnya. Jadi orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang soleh sekali. Kalau dibandingkan dengan kita saat ini, kesolehan kita tidak ada apa-apanya. Jangankan kita, kata Rasulullah SAW, para sahabat sendiri akan merasa minder dengan kesolehan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu terlihat dari wajahnya, mereka itu ahli ibadah. Mereka itu lebih banyak membaca Al-Qur'annya dari para sahabat. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian bandingkan solat kalian wahai sahabat dengan solatnya orang-orang Khawarij, solat kalian ini wahai sahabat tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan bacaan Al-Quran kalian wahai para sahabat dengan bacaan Al-Quran orang-orang Khawarij, kalian ini tidak ada apa-apanya wahai sahabat ibadah kalian. Apalagi kita di saat ini. Jadi orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang secara zahir mereka orang-orang soleh. Sampai-sampai sebutir korma saja yang jatuh kemudian dimakan oleh salah seorang di antara mereka, harus dinasehati, itu tidak boleh untuk dilakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang telah memasukkan korma dalam mulutnya? Dia memuntahkannya, dia mengeluarkan sisa-sisa korma yang sudah dia makan. Kemudian melewati sebuah tempat, ditemuilah ada seekor babi. Babi tersebut dengan tanpa disengaja, refleks, seorang dari orang-orang Khawarij ini mengeluarkan pedangnya dan membunuh seekor babi tersebut. Nah, temannya orang Khawarij ini mengatakan kepada teman yang membunuh babi itu, "Kenapa Anda bunuh babi ini? Sudahkah Anda tahu siapa pemiliknya? Bagaimana Anda meminta kehalalan dari darah babi yang telah engkau bunuh ini?" Abdullah bin Khabbab yang menjadi tawanan di saat itu terheran-heran apa yang dilakukan oleh orang-orang dan apa pemahaman-pemahaman yang tertancap kuat pada benaknya orang-orang Khawarij. Kata Abdullah mengatakan, "Wahai orang-orang Khawarij, apa yang kalian lakukan? Melihat sebutir korma yang seharusnya itu boleh untuk dimakan daripada dia busuk, kemudian daripada dia begitu saja terbuang, kemudian darah seekor babi kalian seolah-olah menghormati, lebih hormat daripada darah manusia, bahkan babi tersebut seolah-olah lebih terhormat daripada saya sendiri." Kata Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, "Bahkan kalian menganggap seekor babi ini lebih mulia daripada saya sendiri, dan saya ini adalah seorang sahabat yang sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar komentar Abdullah bin Khabbab Al-Arad tersebut, orang-orang Khawarij ini dengan segera mengeluarkan pedangnya membunuh Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arad. Tidak sampai di situ, sahabat Nabi yang mulia dibunuh oleh mereka-mereka orang Khawarij. Akan tetapi ketika itu Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arad bersamaan dengan istrinya. Istrinya di saat itu sedang hamil tua, ya sekitar antara 8 bulan sampai 9 bulan. Usia kehamilan istrinya yang ikut menjadi tawanan. Lalu apa yang mereka lakukan kepada istri Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arad? Mereka belah perut istrinya, mereka keluarkan janinnya dan matilah keduanya. Artinya istrinya meninggal dunia, kemudian janinnya yang mereka keluarkan dari perut istri Abdullah bin Al-Khabbab pun mati. Sekeluarga mereka dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Mereka lebih menghargai darah seekor babi yang mereka cari siapa pemiliknya untuk dimintakan kehalalannya daripada darah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib meminta siapa pembunuh keluarga Abdullah bin Khabbab Al-Arad. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirim utusan beberapa dari kalangan sahabat untuk mencari tahu siapa pembunuh keluarga Abdullah bin Al-Khabbab Al-Arad. Ketika utusan tersebut datang di komunitas orang-orang Khawarij, mereka mengatakan,
yang membunuh keluarga Abdullah adalah kami. Tidak ada yang membunuh kecuali kami semua yang ada di sini. Jadi mereka seolah-olah menantang. Kalau kalian ingin mengkisos, kisoslah kami semua. Kalau kalian ingin membunuh siapa pembunuh keluarga Abdullah, maka bunuhlah kami semua. Artinya, ayo kita berperang. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengutus ribuan para sahabat-sahabat yang siap untuk memerangi orang-orang Khawarij. Terjadilah peperangan An-Nahrawan. Peperangan An-Nahrawan ini adalah terjadi pada dua kubu kaum muslimin, yaitu kubu kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kubu Ali bin Abi Thalib, kemudian orang-orang Khawarij dari kubu yang kedua. Nah, para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kubu ini yang sangat banyak dirugikan adalah kubu orang-orang Khawarij. Ribuan dari orang-orang Khawarij ketika itu meninggal dunia. Adapun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kubu Ali bin Abi Thalib, hanya beberapa orang saja. Bahkan hanya hitungan jari saja kata para ulama. Ada yang mengatakan dalam riwayat hanya 7 orang, hanya 9 orang, ada yang mengatakan sekitar 15 orang dari sahabat atau dari kubu Ali bin Abi Thalib yang tewas di medan perang tersebut pada peperangan An-Nahrawan. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai terjadi peperangan An-Nahrawan, ada kubu yang tersakiti. Ya, mungkin barangkali ketika yang meninggal di peperangan An-Nahrawan itu adalah ayah mereka. Ada juga orang yang barangkali ingin membalaskan dendam adiknya, kakaknya, ayahnya, atau siapapun yang terbunuh dari ribuan orang-orang Khawarij di An-Nahrawan tersebut. Sehingga muncullah beberapa orang yang ingin membalaskan dendam saudara-saudaranya yang terbunuh di peperangan An-Nahrawan tersebut, untuk membalaskan dendam dan ingin membunuh Ali bin Abi Thalib dari belakang. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk memerangi Ali bin Abi Thalib secara berhadapan, sehingga mereka membuat strategi agar bisa membunuh Ali bin Abi Thalib dari belakang, karena mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah biang yang besar, perusak daripada agama Islam ini. Sehingga mereka berkeyakinan akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu terbunuh ketika keluar ingin melakukan salat subuh. Dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib terbunuh ketika mengimami kaum muslimin di salat subuh. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka tersebut adalah yang ingin membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, 3 di antara mereka. Yang pertama adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini lebih dikenal dengan Ibnu Muljam. Ibnu Muljam, kemudian ada Al-Barak, yang ketiga adalah Amr bin Bakar. 3 orang ini bermuzakarah, berdiskusi untuk membunuh 3 sahabat besar, pemimpin besar dari kaum muslimin. Artinya kalau mereka berhasil membunuhnya, mereka mampu untuk mengkudeta kepemimpinan kaum muslimin. Jika 3 pemimpin ini mampu untuk mereka tumbangkan. Ibnu Muljam bertekad untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada di antara mereka yang bernama Al-Barak ingin membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjabat di negeri Syam. Yang ketiga adalah Amr bin Bakar ingin membunuh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As juga sebagai gubernur di Mesir saat itu. Nah, 3 orang-orang Khawarij ini keluar dari daerah mereka masing-masing menuju tempat sasaran yang mereka akan tuju. Seperti Ibnu Muljam ingin pergi ke Kufah membunuh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kita fokus kepada Ibnu Muljam sebagai pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah orang-orang yang berkeyakinan Khawarij tulen. Kalau kita lihat sejarah siapa Ibnu Muljam ini adalah orang yang soleh sekali. Ibnu Muljam ini adalah orang yang soleh sekali di zaman Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab sebagai pemimpin di saat itu merekomendasikan Ibnu Muljam ini untuk dijadikan imam masjid dan guru ngaji. Sehingga Umar bin Khattab
mengirimkan Ibnu Muljam ini ke Mesir agar Amr bin Al-As menjadikan Ibnu Muljam ini sebagai imam di masjid yang ada di Mesir di saat itu, dan dibuatkan rumah khusus di samping masjid agar Ibnu Muljam ini bisa fokus mengimami kaum muslimin, kemudian mengajarkan para jamaah ilmu Al-Quran, mengajarkan fikih, kemudian ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab ketika mengutus Ibnu Muljam dan diberikan rekomendasi oleh Umar bin Khattab. Orang yang sangat soleh sekali. Nah, lihat, kesolehannya itu akan tetapi terbatas sampai masa Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan terperdaya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu pede dengan kesolehan yang sekarang yang kita miliki. Kita bisa sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, sehingga kita terkadang memandang orang-orang yang tidak sholat berjamaah dengan pandangan remeh. Jangan kita terperdaya dengan amalan soleh yang kita lakukan. Belum tentu kita bisa istiqamah dengan amalan soleh tersebut. Jangan kita terlalu pede dengan keyakinan, amalan, kemudian akidah kita yang saat ini, yang kita miliki akidah yang benar. Belum tentu akidah yang benar itu terhujam kuat sampai hayat kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kejadian kepada Ibnu Muljam, seorang tabi'in yang bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia belajar dengan sahabat-sahabat senior seperti Mu'az bin Jabal. Dia belajar dengan Mu'az bin Jabal, sahabat senior Rasulullah SAW. Kita belajar dengan siapa? Paling belajar juga dengan ustadz-ustadz. Ya alhamdulillah, ustadz besar yang ada di Indonesia kita bisa duduk di majelis mereka. Tapi kita belajar dengan mereka apakah setiap hari? Apakah setiap saat? Ya barangkali ya, seminggu sekali juga sudah alhamdulillah. Apakah kita sudah merasa aman dengan akidah yang kita miliki, dengan keyakinan yang kita miliki, bisa terus terjaga sampai hari kiamat, sampai kita wafat? Apakah kita bisa merasa aman bahwasanya kita terjaga dari fitnah-fitnah atau kesesatan-kesesatan yang mungkin bisa jadi itu akan menyerang kita? Maka jangan merasa aman para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah-fitnah itu bisa masuk dengan sekejap di dalam hati-hati kita tanpa kita sadari. Dan itu terjadi pada orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib yang bernama Ibnu Muljam sebagai imam besar di Mesir. Bahkan tidak hanya sebagai imam, bahkan dia guru ngaji, guru fikih, guru ilmu-ilmu syar'i, dan dia tahu hukum. Akan tetapi dia terkena fitnah pemahaman Khawarij. Terkena fitnah pemahaman Khawarij. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Muljam ini selain tercuci otaknya dengan pemahaman Khawarij, dia juga terfitnah dengan seorang perempuan yang luar biasa, cantik. Kemudian dia tertarik dengan perempuan yang dia lihat, seolah-olah perempuan yang cantik sedunia yang pernah dia lihat adalah perempuan tersebut. Namanya adalah Al-Qattam. Dalam riwayat mengatakan Al-Qattam. Al-Qattam ini adalah seorang perempuan yang juga memiliki iri, sakit hati, bahkan memiliki dendam yang besar kepada Ali bin Abi Thalib karena telah memerangi ayah dan kakaknya, sampai-sampai ayah dan kakaknya sekeluarga mati di peperangan An-Nahrawan. Peperangan An-Nahrawan tadi terjadi antara kubu Ali dengan orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij yang terbunuh di saat itu adalah termasuk ayah dan kakak-kakaknya Al-Qattab ini. Sehingga ketika Ibnu Muljam melihat perempuan ini, ada ketertarikan untuk mempersuntingnya, menjadikan istrinya. Akan tetapi apa yang dipersyaratkan oleh perempuan ini terhadap Ibnu Muljam? Kata perempuan ini, saya menerima tunanganmu, saya menerima ikatan cintamu, akan tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah, pertama, engkau harus membayar mahar sejumlah 3.000.
Ketika itu adalah 3.000 dinar, sangat banyak sekali uang 3.000 dinar. Lalu disanggupi oleh Ibnu Muljam. Apalagi selain daripada itu, di antara mahar yang kamu boleh untuk mempersuntingku adalah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dijadikan mahar untuk mempersunting Al-Quttam ini. Kata Ibnu Muljam, baik, saya akan menerima tawaran tersebut. Karena memang tujuan saya juga sama, ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika itu berpikir Ibnu Muljam, kalau seandainya saya membunuh Ali bin Abi Thalib, pasti saya tahu risikonya. Saya juga akan dibunuh. Bagaimana mungkin saya bisa bersama dengan perempuan yang saya sukai ini? Lalu dimotivasi oleh Qutam, calon istrinya tersebut. Insya Allah saya akan setia bersamamu. Kalau engkau seandainya meninggal dunia, wafat ketika ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala dan saya akan setia menunggunya. Mendengar kalimat tersebut, akhirnya Ibnu Muljam semakin kuat tekadnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Lihat, membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah menjadi ibadah yang besar bagi mereka. Seolah-olah ibadah tersebut adalah ibadah yang mereka prioritaskan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Ibnu Muljam mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya adalah dia merakit senjata. Senjata yang dia rakit tersebut selama sebulan lamanya. Bahkan senjata itu bentuknya tidak terlalu panjang, kecil, lalu dilumuri dengan racun. Jadi senjata itu tidak hanya sekedar senjata biasa, akan tetapi senjata itu juga dilumuri dengan racun. Apabila senjata itu mengenai anggota tubuh korban, maka racunnya akan menjalar masuk ke dalam tubuh korban tersebut. Dan ini juga terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar bin Khattab tidak pernah mungkin ada musuh yang berani berhadapan satu lawan satu dengan Umar bin Khattab, sehingga Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar dari belakang. Dan kejadiannya juga sama kata para ulama, yaitu ketika salat subuh. Bahkan Ummu Kulsum berkomentar, Ummu Kulsum ini adalah putri Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum adalah putri Ali bin Abi Thalib sekaligus istri daripada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah menantunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah mertuanya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar mempersunting putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum mengatakan, ada apa dengan waktu subuh ini? Kenapa? Seolah-olah dia melihat adanya sesuatu yang terjadi di dua waktu salat subuh, yaitu terbunuhnya orang-orang besar di dalam agama Islam ini. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah kejadian yang menyakitkan kaum muslimin. Lalu setelah Ibnu Muljam masuk dalam barisan saf-saf kaum muslimin ingin melakukan salat subuh, mulailah Ibnu Muljam melakukan aksinya, yaitu menusukkan Ali bin Abi Thalib dari belakang. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak hanya itu, akan tetapi Ibnu Muljam juga memukul kepala Ali bin Abi Thalib sehingga mengucur darah dari kepala Abi Thalib membasahi jenggot-jenggotnya Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai di situ ternyata para sahabat mengikat, artinya menawan, menjadikan tawanan Ibnu Muljam ini. Lalu Ali bin Abi Thalib dibawa ke tempat peristirahatannya, karena tidak mungkin lagi melanjutkan untuk mengimami kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibawalah ke rumah. Sampai 3 hari, masanya Ali bin Abi Thalib masih bertahan. 3 hari lamanya dari kejadian itu, 3 hari ke depan Ali bin Abi Thalib masih bisa berbicara. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Ibnu Muljam, apakah selama ini saya sebagai pemimpin ada kekurangan-kekurangan dari saya? Apakah pelayanan saya kepada rakyat-rakyat masih kurang? Ibnu Muljam mengatakan tidak ada. Semua yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tidak ada kekurangan-kekurangan dalam pemimpinnya. Hanya saja Ali bin Abi Thalib mereka yakini
berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka lihat tidak ada kesalahan Ali bin Abi Thalib yang fatal yang mengakibatkan Ali bin Abi Thalib harus dibunuh, tidak ada. Ibnu Muljam sendiri pun mengakui hal tersebut. Akan tetapi inilah doktrin daripada orang-orang Khawarij, mereka buntu akalnya. Mereka berpikir simple, berpikir sederhana di dalam agama. Padahal dalam agama kita tidak boleh berpikir dengan pikiran yang sederhana, kecuali itu telah ditetapkan dalam syariat Islam. Beda dengan hal dunia. Kita berpikir di dalam dunia bermudah-mudahan ini tentu tidak mengapa. Karena dalam hal dunia untuk mempermudah orang lain. Nah, dalam Islam tidak boleh. Syariat Islam telah diatur sedemikian, kita tidak boleh keluar dari aturan Islam. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Khawarij tidak sedemikian. Mereka bermudah-mudahan sekali di dalam mengkafirkan orang-orang selain daripada pemahaman Khawarij. Nah, Ibnu Muljam ini akhirnya ditangkap, dan lihat kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya saya wafat dikarenakan tikaman atau disebabkan oleh Ibnu Muljam ini, silahkan kisos Ibnu Muljam. Artinya Ibnu Muljam harus dibunuh. Karena akibat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib adalah karena Ibnu Muljam. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya saya bisa sembuh dari luka ini, biarkan saya yang akan bertindak sendiri kepada Ibnu Muljam. Kemudian 3 hari berikutnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kemudian Ibnu Muljam diqisas oleh Hasan, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam mengatakan kepada Hasan, wahai Hasan, kau akan mengqisas saya, engkau akan membunuh saya. Bunuhlah saya secara berlahan-lahan. Lihat, luar biasa permintaannya. Di dalam Islam tidak boleh membunuh seseorang dalam keadaan berlahan-lahan, dipotong tangannya dulu, dipotong kakinya dulu. Dalam Islam tidak boleh. Jika terjadi qisas, ketika seorang membunuh lalu dibalas dengan hukum bunuh, orang yang dibalas dengan hukum bunuh ini harus dibunuh dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang paling cepat agar ruhnya keluar. Tidak boleh disiksa. Tapi Ibnu Muljam permintaannya adalah kebalikan daripada itu. Dia minta agar dirinya dibunuh secara berlahan. Dipotong dulu jarinya, dipotong dulu tangannya. Supaya apa? Supaya saya betul-betul menikmati kematian tersebut. Karena dia berkeyakinan bahwasanya dia akan dibunuh karena telah melakukan ibadah yang besar, yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib. Biarkan saya menikmati kematian tersebut karena saya telah melakukan ibadah yang sangat besar, yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib. Permintaan yang luar biasa dari Ibnu Muljam, yang itu adalah permintaan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Nah, para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya pemahaman-pemahaman doktrin-doktrin dari orang-orang Khawarij. Dan sampai saat ini jangan dianggap bahwasanya orang-orang Khawarij tidak ada. Orang-orang Khawarij masih ada, walaupun mereka tidak terlihat komunitasnya secara zahir, akan tetapi pemahamannya mesti ada sampai pada hari kiamat. Pemahamannya masih ada. Dan itu sangat sulit untuk diperangi. Beda dengan komunitas yang langsung terlihat di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka bisa terlihat komunitasnya banyak, kemudian bisa diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun umat Islam di saat ini memiliki pemahaman-pemahaman yang orang-orang Khawarij, tapi mereka dari berbagai macam jenis ormas, berbagai macam jenis kelompok-kelompok dan negara-negara. Kita tidak bisa menghakimi orang-orang yang kalau dia memang terindikasi memiliki pemahaman Khawarij lalu kita menuduh Khawarij, tidak boleh. Kita juga sebagai ahli sunnah tidak boleh melihat ada seseorang yang terindikasi dia memiliki pemahaman Khawarij lalu kita tuduh Khawarij. Perorangan dari kita menuduh orang tersebut Khawarij tidak boleh. Kecuali para ulama-ulama yang sudah ilmunya mumpuni, mengetahui, bahkan sudah ada nasihat-nasihat, barulah boleh memvonis seseorang tersebut Khawarij. Dan yang memvonis seseorang itu Khawarij tidak hanya ulama. Dan yang memvonis orang-orang Khawarij itu harus diperangi tidak hanya manusia, masyarakat perorangan di antara kita, akan tetapi adalah para pemimpin-pemimpin
Nah, para hadirin hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak boleh membagi-bagi vonis-vonis ini. Terlihat nih, ini biasa sekali nih. Pokoknya slogannya ini harus ditumbangkan. Ini pemimpin tidak boleh lagi memimpin kaum muslimin karena telah berhukum dengan hukum Allah. Ini tanda-tanda orang Khawarij ini. Ini tidak boleh juga kita mengatakan hal yang sedemikian kepada orang-orang tersebut. Sebaiknya kita diam jika itu hanya tanda-tanda orang-orang Khawarij, kita yang berlepas diri. Artinya kita jangan ikut-ikutan. Ini tanda-tanda yang tidak benar. Dalam Islam tidak boleh berlaku seperti ini. Maka kita yang menghindarkan diri, tapi jangan sampai mulut kita memvonis orang tersebut adalah orang-orang Khawarij. Karena bukan level kita untuk melakukan hal tersebut. Tanyakan kepada para ulama. Misalnya kita melihat ada seseorang A berpemahaman begini. Wahai Ustadz, bagaimana pendapat antum dengan si fulan? Nah, ini yang kita lakukan sebagai penuntut ilmu biasa. Kita tidak boleh memvonis seseorang tersebut orang Khawarij walaupun terlihat indikasi mereka memiliki pemahaman Khawarij. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada kubu yang kedua, yaitu orang-orang yang menganggap Ali bin Abi Thalib sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meyakini Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah mati. Bahkan sudah sampai berita kepada mereka orang-orang yang kedua ini lebih cenderung disebut dengan Syiah. Tapi Syiah As-Sabaiyah, Syiah Isna Asyariyah. Nah, Syiah ini adalah Syiah yang ekstrim. Mereka telah mendapati informasi bahwasanya Ali bin Abi Thalib terbunuh. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak akan mungkin mati. Ali bin Abi Thalib adalah sosok seorang Tuhan. Dia hidup sampai hari kiamat. Bahkan seluruh makhluk mati, dia tetap masih hidup. Kalau seandainya kalian yang membawa informasi tentang meninggalnya Ali bin Abi Thalib, setiap kalian membawa 70 orang yang adil. Jadi bukan orang yang ahli maksiat. 70 orang yang adil kalian bawa, dan 70 orang ini membawa bukti yang kuat bahwasanya Ali meninggal dunia, wafat. Anggaplah otak Ali itu, otaknya dibawa oleh mereka satu persatu. Jadi bagi-bagi mereka sedikit dibawa oleh 70 orang. Inilah bukti Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia. Untuk ditunjukkan kepada kelompok ini, kelompok Syiah ini, mereka mengatakan kami tetap tidak percaya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Ini kelompok yang sangat ekstrim, berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah kelompok Syiah dan gembongnya adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ada juga gembongnya orang munafik, namanya siapa? Siapa Pak? Abdullah juga sama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Umar, di zaman Abu Bakar. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada nama yang sama, Abdullah, tapi ayahnya berbeda, bin Saba. Inilah Abdullah bin Saba, gembong dari orang-orang yang mencetuskan pemikiran-pemikiran orang-orang Syiah. Bahkan kalau kita ceritakan satu persatu dari pemahaman mereka, kalau kita lihat asal-usul dari Abdullah bin Saba ini, Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi tulen. Asal muasalnya adalah Yahudi tulen. Berasal dari Yaman, dari Saba, Son'a. Kalau sekarang adalah Son'a di Yaman. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, bahkan dia masih memiliki keyakinan Yahudi. Namun dia ingin menghancurkan agama Islam ini dari dalam. Karena sudah berupaya beberapa kelompok untuk menghancurkan Islam dari luar, ingin memerangi Islam, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya Abdullah bin Saba mencari jalan yang lain untuk menghancurkan Islam, yaitu pura-pura masuk Islam, mempelajari agama Islam, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian mempengaruhi beberapa ratus dan ribuan orang dengan pemahaman-pemahaman yang dia miliki. Dan di antara pemahaman-pemahaman yang dia miliki tersebut, meyakini bahwasanya Ali sebagai Tuhan. Ali sebagai Tuhan. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Ali itu turun dari awan.
turun dari langit, kemudian halilintar itu adalah suaranya Ali. Kilat petir adalah senyuman Ali bin Abi Thalib. Ini pemahaman mereka. Kemudian beliau nanti akan turun ke bumi, lantas membunuh siapa-siapa saja yang tidak berpemahaman dengan pemahaman Syiah, yaitu yang dibawa oleh Abdullah bin Saba ini. Jadi seolah-olah mereka itu menyelisihi pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman yang akan turun adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh orang-orang Yahudi. Nah, beda lagi dengan orang-orang Syiah. Mereka berkeyakinan yang akan turun ke langit itu, yang akan membunuh musuh-musuh Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara pemahaman mereka yang lainnya adalah mereka meyakini Al-Quran yang ada 30 juz di tangan kaum muslimin saat ini adalah hanya sepertiganya saja. Jadi 2/3 lagi ada di Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mewariskannya kepada Al-Imam Al-Muntazar mereka. Imam yang ditunggu-tunggu, Imam Mahdi menurut mereka. Jadi 2/3 Al-Quran lagi masih disembunyikan. Dan yang ada pada kaum muslimin 30 juz saat ini, Al-Quran belum lengkap. Sehingga ajaran Islam ini yang kita anut belumlah sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut mereka. Kemudian pemahaman mereka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak hanya mencela, akan tapi mereka juga mengkafirkan mayoritas dari para sahabat. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka kafirkan. Tersisa hanya 4 orang dari sahabat saja yang tidak kafir setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kelompok yang kedua ini juga diperangi dan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi cara Ali bin Abi Thalib membunuh kelompok yang kedua ini dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Jadi Ali bin Abi Thalib memerintahkan para sahabat ketika itu untuk membuat paret yang sangat besar. Paret tersebut diisilah kayu bakar, dinyalakan api. Memang sebelumnya Ali bin Abi Thalib telah menasehati orang-orang Syiah ini, bukan langsung menghukum mereka untuk dibakar, akan tetapi sudah ada proses untuk menasehati mereka. Ali bin Abi Thalib telah melihat adanya muncul beberapa kesesatan-kesesatan dari pemahaman ini. Ali bin Abi Thalib sudah berupaya untuk menjelaskan bahwasanya ini tidak benar. Kalian meyakini saya sebagai pemberi rizki kalian, ini tidak benar. Saya ini manusia biasa. Saya ini juga belum tentu nasib saya seperti apa ke depannya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak saya masukkan ke dalam surga, ya alhamdulillah saya masuk dalam surga. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa saya juga bisa masuk ke dalam neraka. Saya manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Manusia biasa, tidak sebagai Tuhan. Tapi tetap saja mereka berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan dan tidak pernah salah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib membiarkan. Kedua, 3, 4, 5 terus dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Puncaknya kemarahan Ali bin Abi Thalib adalah semakin banyaknya mereka-mereka berpemahaman ini. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan para sahabat membuat paret dan mengisinya dengan kayu bakar, dinyalakanlah api, kemudian api tersebut terlihat besar, kemudian satu persatu mereka-mereka dimasukkan ke dalam api tersebut. Namun memang ada beberapa sahabat yang mengingkari. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengingkari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, karena dalam sebuah hadis larangan tidak boleh kita membunuh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa dengan cara membakar, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya dengan api. Jadi tidak boleh ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dibunuh dengan cara dibakar. Misal kalau kita melihat serangga, yang serangga itu mungkin membahayakan kita, membahayakan anak kita. Tidak boleh kata para ulama dengan cara dibakar. Semut yang berbahaya misalnya dibakar. Apapun makhluk Allah SWT bernyawa tidak boleh dibunuh dengan cara dibakar. Nah, ini diingkari oleh Ibnu Abbas karena Ali bin Abi Thalib melakukan ini kepada orang-orang Syiah. Dilemparkan oleh Ali bin Abi Thalib satu persatu mereka-mereka yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Nah, ini membuat
orang-orang Syiah semakin yakin bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena yang berhak untuk menyiksa manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan api adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ali bin Abi Thalib benar Tuhan. Semakin mereka banyak berbondong-bondong, mereka ingin disiksa dengan api. Ini lihat keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Syiah, yaitu mereka ingin dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib satu persatu untuk dimasukkan ke dalam api. Karena mereka bangga dibunuh langsung oleh Tuhan mereka sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, walaupun ada yang mengingkari di antara para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin di saat itu, saya ingin memberikan ta'zir. Di dalam Islam itu ada hukum qisas, ada fidyah, ada kafarah, ada juga namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukum yang tidak ditetapkan dalam Islam. Kalau misalnya membunuh, dia harus dibalas dengan bunuh. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Sudah ada ketetapan dalam Islam. Tapi kalau ada kesalahan yang sangat besar, misalnya korupsi kan tidak ada hukumnya dalam Islam. Dia harus, orang yang koruptor harus diapakan? Karena dia mencuri melebihi daripada batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Kalau dalam Islam mencuri yang ditetapkan pada batas yang ditentukan oleh Islam, dia harus dipotong tangannya, dan jumlahnya tidak sebanyak yang diambil oleh koruptor misalnya. Nah, yang akan menjatuhkan hukuman kepada koruptor tersebut adalah pemimpin. Apa kira-kira hukuman yang terbaik bagi para koruptor tersebut agar mereka yang melihat bahwa koruptor ini dihukum terhardik, artinya tidak akan pernah melakukannya lagi, supaya orang-orang mendapatkan pelajaran. Inilah yang ingin dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, agar orang-orang yang menyaksikan hukuman yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, mereka semuanya terhardik, supaya mereka menghilangkan pemahaman ini, pemahaman Syiah, dan kembali kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, sehingga Ali bin Abi Thalib membuatlah hukuman ini. Dan ini adalah sah-sah saja, karena sebagai pemimpin dia memiliki ijtihad, boleh berijtihad. Namun ijtihad tentunya bisa salah, bisa benar. Sehingga Ibnu Abbas juga mengkritiki bahwa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib berupa pembunuhan terhadap orang-orang Syiah, berupa dibakar, ini adalah suatu keingkaran yang diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua kubu besar yang menyimpang dari ajaran Islam, yaitu Syiah jelas kekafirannya, adapun Khawarij masih diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah mereka kafir atau mereka juga bagian daripada kaum muslimin. Namun wallahu alam, saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mentafsil, yang merinci. Jika orang-orang Khawarij tersebut memiliki pemahaman bahwasanya membunuh para sahabat-sahabat, yang telah kita jelaskan begitu banyaknya orang-orang Khawarij membunuh para sahabat dengan keyakinan bahwasanya para sahabat tersebut kafir, maka orang-orang Khawarij ini juga kafir. Tapi kalau mereka memerangi sahabat, membunuh para sahabat, tidak meyakini sahabat tersebut kafir, hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka orang-orang Khawarij ini tidak jatuh ke dalam hukuman vonis kafir. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang telah terbawa arus fitnah Khawarij yang menusuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang dulunya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Bahkan dalam kesolehan mereka, sekali lagi telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kesolehan kita ini tidak ada apa-apanya. Terlihat perawakan mereka adalah mereka itu ahli ibadah. Ahli ibadah, tidak pernah tinggal puasa sunnahnya. Mereka itu membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang mereka baca sampai mereka hafal Al-Quran. Namun bukan ini menjadi tanda-tanda bahwasanya setiap orang yang hafal Al-Quran adalah orang Khawarij. Jangan dibalik, karena ada kiai besar menganggap bahwasanya kalau ada orang-orang kaum muslimin yang kerjaannya ngantongin Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, ini tanda-tanda Islam radikal. Ini salah. Bukan itu patokannya, bahwasanya orang-orang Khawarij itu memiliki tanda-tanda orang Khawarij adalah ahli ibadah. Mereka banyak baca Al-Quran, bukan itu sebagai tanda.
Akan tetapi kita sudah sebutkan tanda-tanda orang Khawarij A, B, C bukan ibadah yang mereka lakukan, akan tetapi pemahaman-pemahaman mereka yang keliru. Ibadah yang mereka lakukan benar. Mereka itu lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan ibadah. Salat yang mereka lakukan, bahkan di saat ini mereka belajar buku kitab yang sama kita pelajari. Tauhid yang mereka pelajari sama dengan tauhid yang kita pelajari. Tapi itulah namanya hidayah, mereka berbalik arah dari satu pemahaman yang itu adalah pemahaman yang membedakan sekali antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Khawarij. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan pindah kepada sahabat yang berikutnya, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah termasuk sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Dia adalah sahabat senior, bahkan orang yang kelima masuk Islam. Jadi dia termasuk orang yang kelima setelah Abu Bakar masuk Islam. Jadi orang-orang di awal sekali merasakan pahit getirnya memperjuangkan Islam itu dirasakan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.